Di sini kita coba satu lagi contoh soal penguraian pecahan parsial. Agak beda dengan contoh sebelumnya. Di sini contohnya seperti ini. Punya 6x kuadrat dikurang 19x ditambah 15. Semua ini dibagi oleh x kurang 1 dikalikan dengan x kurang 2 kuadrat. Nah, ini bedanya. Di sini ada x kurang 2 kuadrat. Mungkin kalian bisa, oh ini sih bentuknya kayak gini aja. A per x kurang 1 ditambah B per x kurang 2 tambah C per x kurang 2 gitu kan. Tapi sebenarnya nggak bisa kalau misalkan bentuknya seperti ini sama-sama per x kurang 2, ini kan bisa ditambahin aja B tambah C, dan itu karena B dan C itu konstan, ya jadi konstan juga, jadi nantinya pemecahan parsialnya nggak komplit gitu, nggak selesai seluruhnya. Nah ini kalau terjadi perulangan seperti ini tuh gimana? Ini tuh sebenarnya bentuknya, mungkin kalian bisa mikirin kenapa bentuknya kayak gitu, tapi ini tuh bakalan menjadi bentuk A per x kurang 1 ditambah B per x kurang 2 ditambah C per x kurang 2 kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Ini juga kalau misalkan nanti kalian coba kalikan gitu ya, si ini yang, atau ditambahkan kan dikalikan. B per x kurang 2 ini tambah C per x kurang 2 kuadrat ini. Nantinya kan kalau pertama-tama kita harus cari dulu kan pembagi yang sama gitu kan. Kalau pembagi yang sama yaitu x kurang 2, nanti x kurang 2 kuadrat. Nah nanti ini B-nya itu dikalikan dengan x kurang 2. Nah nanti berarti si B atau bagian ini, pecahan ini, sebenarnya kita punya x pangkat 1 di atasnya, tapi di bawahnya udah x kurang 2 kuadrat kan. Jadi ininya di bawahnya x pangkat 2, di atasnya nanti x pangkat 1. Jadi beda 1 derajat. Ini juga kalau misalkan saya ditandain kayak gini ya, bagian yang ini aja ya, saya lihat bagian yang ininya, nantinya kan bentuknya bakalan kayak B kali x kurang 2 gitu kan, per x kurang 2 kuadrat gitu kan, ditambah C per x kurang 2 kuadrat gitu kan. Nah ini di atasnya ini jadi berbeda 1 derajat antara yang atas dengan yang bawahnya ya gini. Tapi kita kerjain aja sekarang. Kita coba pecahin sama dengan yang sebelumnya. Tapi saya hapus dulu ini ya. Pemecahannya sama aja kayak yang sebelumnya. Kita buat dulu penyebutnya itu sama dengan seperti yang penyebut yang soal aslinya ya. Kita buat di sini per x kurang 1 dikalikan dengan x kurang 2 kuadrat. Nah sekarang yang A-nya. A ini berarti harus dikalikan dengan x kurang 2 kuadrat, kemudian ditambah B-nya itu dikalikan x kurang 1 dikalikan x kurang 2, dan C-nya itu ditambah C dikalikan dengan x kurang 1. Gitu kan? Nah ini sama dengan yang bagian ini, 6x kuadrat kurang 19x tambah 15 per x kurang 1 kali x kurang 2 kuadrat. Penyebut yang pecahan yang sebelah kiri ini udah sama dengan penyebut pecahan yang sebelah kanan kan? Berarti kita bisa lihat aja pembilang dan pembilangnya di sini. Jadi ini sama dengan A kali x kurang 2 kuadrat ditambah, ini saya cuma nulis ulang doang, kali x kurang 2 tambah C kali x kurang 1 sama dengan 6x kuadrat kurang 19x tambah 15. Nah sekarang kita bisa carikan nilai x tertentu yang bisa membuat ini sederhana gitu, atau kita bisa mendapatkan nilai A-nya. Kita bisa cari, kalau lihat sini aja x-nya, kalau misalkan x-nya sama dengan 1, kalau x-nya sama dengan 1 nanti kan bagian ini kan jadi 0 kan, berarti yang bagian ini jadi 0, ini juga jadi 0, ini bagian ini jadi 0, jadi kita tinggal A-nya doang. Jadi kita bisa mecahin A-nya.
Oke, kita coba X-nya sama dengan 1. Apa yang terjadi? Ini A-nya A kali 1 kurang 2 itu negatif 1 kuadrat. Negatif 1 kuadrat itu kan 1, jadi sama aja A gitu ya. Ini sama dengan, ininya 1, jadi 6 dikurang 19 ditambah 15. Ini sama dengan, ininya 21 kurang 19, jadi 2 kan. Nah ini jawabannya, A sama dengan 2. Sekarang kita tentuin lagi X yang lain ya. Kalau X-nya sama dengan 2 gimana? Kalau X-nya sama dengan 2, bagian ini kan 0 kan? Yang A-nya juga 0, jadi hilang bagian ini. Ini kita bisa dapat 0 juga di sini. Kalau X-nya sama dengan 2, bagian ini 0, tinggal C-nya ya. Kita bisa dapat C-nya kalau misalkan masukin X sama dengan 2. Saya ganti warna. X sama dengan 2. A-nya 0. Yang bagian ini 0 juga, berarti tinggal C kali 2 kurang 1, 1. Berarti C kan. C sama dengan 2, ini 6 kali 4 dikurang 19 kali 2, 38, tambah 15 sama dengan 24 kurang 3, 8, tambah 15, ini sama dengan berapa? Ini sama dengan 39 kurang 38, berarti 1. Nah, ini sama dengan 1. Kita udah punya C-nya, kita udah punya A-nya, kita bisa masukkan C sama A-nya ke sini kan, ke persamaan ini. Saya coba ganti warna. A-nya itu 2, berarti 2. Tapi kita bisa juga kan masukin, cari X-nya gitu. X-nya berapa? X-nya misalkan untuk supaya gampang gitu kan persamaannya, X-nya itu kita bisa buat 0 aja ya. Ya kan? Kita bisa buat 0, jadi lebih sederhana gitu. Yang bagian ini nantinya 0. Kita masukkan X sama dengan 0. Selain itu juga kita masukkan nilai A dan C-nya. Berarti ini 2 dikali 0 kurang 2 kuadrat. Negatif 2 kuadrat jadi 4 kan, ini kali 4. Tambah B-nya, yang kita cari B-nya. Ini 0 kurang 1, negatif 1, kali 0 kurang 2, negatif 2. Negatif 2 kali negatif 1, itu jadi kali 2 ya. Tambah C-nya itu 1. Kalau ini 0 kurang 1, jadi negatif 1. Gitu kan. Kalau kita masukkan X-nya sama dengan 0 ke sini, ini kan 6 kali 0, kurang 19 kali 0, ini 0, jadi tinggal 15-nya aja kan. 15, terus ini 2 kali 4, 8, ini 2B, 8 dikurang 1, 7, jadi 2B ditambah 7 sama dengan 15 gitu kan. 2B sama dengan 8, kemudian B sama dengan 4. Seperti itu kan. Berarti B-nya 4, C-nya 1, A-nya 2. Kita udah dapat A, B, C. Berarti kita tinggal masukkan ke sini kan. Berarti ini sama dengan 2 per X kurang 1 tambah B-nya 4 per X kurang 2 ditambah C-nya itu 1. 1 per X kurang 2 kuadrat. Nah, kayak gitu. Jadi kalau kita punya semakin besar derajat X-nya, kita bakalan hasil pecahan penguraian pecahan parsialnya makin banyak gitu. Kalau misalkan saya punya persamaan polinomial di sini, apapun itu gitu kan, per X kurang misalkan konstan pangkat 10 gitu. Nah, nanti ini hasilnya bakalan sama dengan A per X kurang A, ini konstan juga.
terus ditambah B per X kurang B ini pangkat 2, kemudian tambah bla bla bla, tambah yang terakhir misalkan konstan J per X kurang J pangkat 10 gitu. Tapi kalau misalkan soal gitu ya nggak akan mungkin sampai pangkat 10 gini, karena kalau udah pangkat 10 gini bakalan perlu komputer untuk ngitungnya. Tapi kalau kalian kan udah tahu dasarnya kan bagaimana ngitung melakukan penguraian pecahan parsial kayak gini. Ini di sini ada 3 konstan A, B, C. Jadi di sini kalian udah tahu kan bagaimana cara ngerjainnya. Kalau kalian tahu ini seperti apa, mecahin ini pakai komputer juga bisa. Jadi intinya kalian tahu bagaimana cara menguraikan pecahan parsial. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.